Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rafiq. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang namanya organisasi dan apa yang namanya ekstrakurikuler atau minat bakat. Ya, dari apa yang tadi saya lihat video tadi menggambarkan apa sih yang namanya organisasi itu. Organisasi seperti halnya kayak tadi sapu lidi yang satu dan kemudian dikumpulkan akan menjadi banyak, itu akan menjadi suatu makna organisasi. Dan organisasi sendiri, apa yang dimaksud dengan organisasi itu adalah suatu kumpulan komunal, kelompok yang memiliki suatu asas atau aturan. Organisasi itu contoh kecilnya adalah keluarga. Ada ayah, ada ibu, ada kakak, dan jumlah keluarga itu sendiri sesuai kebutuhan, ya itu di dalam organisasi. Jadi tetap ada yang namanya pembina, langsung penanggung jawab, ada ketua, sekretaris, bendahara, dan sesi-sesi. Di mana di situ ada rantai hubungan. Seperti halnya saat ini suatu sepeda tanpa ada rantai nggak akan berjalan. Nah, itu manfaatnya organisasi atau yang memiliki undang-undang atau aturan ADART untuk menjadi suatu komunal atau komunitas atau kelompok yang bisa terorganisasi. Makanya terorganisasi atau organisasi itu sendiri, itu yang namanya organisasi. Kurang lebihnya seperti itu organisasi. Manfaat organisasi, kita berorganisasi, satu, kita memiliki relasi atau teman yang banyak. Dua, pengalaman di relasi, kita memiliki wawasan yang luas, bisa menjadi tahu. Itu organisasi. Kurang lebihnya seperti itu organisasi. Dan job desk, ya struktural tetap ada yang tadi penanggung jawab siapa di organisasi tersebut, langsung ketuanya siapa, sekretaris, bendahara, dan lain sebagainya. Dan di situ memiliki struktural yang saling berkaitan sesuai dengan tugas dan tatanan pada undang-undang atau aturan yang ada. Gak bisa sewenang-wenang, bendahara mencerobot tugasnya ketua dan lain sebagainya. Itu kurang lebihnya dalam organisasi. Mungkin ada yang ditanyakan. Di lembaga tingkat madrasah aliyah atau SMA, sederajat SMK, ya itu yang disebut ada yang OSIS, organisasi OSIS, OSIM, langsung ke pramukaan itu juga ada, Dewan Ambalan dan lain sebagainya. Itu pun sesuai dengan kaidah kita Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ya di situ nanti disusun aturan ADART-nya yang mana sesuai dengan adat kebudayaan pada suatu lembaga tersebut. Misalkan OSIM di madrasah, nah itu memiliki keislaman, yaitu koridor-koridor di situ yang kita jaga, kita langsung loyalitas, kebersamaan. Itu akan menjadikan suatu organisasi yang kuat dan produktif, bisa menjadikan atau membuat suatu karya ataupun suatu terobosan atau tujuan, misi dan visi pada organisasi tersebut akan sukses.
dan apa yang diharapkan terwujud. Itu kurang lebihnya pada sistem kerja yang lancar sesuai dengan job desk tanpa ada gangguan yang atau bentrok atau chaos antar selisih. Biasanya itu ada salah paham antar seksi dan pemahaman itu yang paling penting, karena kita harus menyadari wilayah atau bagian tugas kita itu. Salah paham itu hal yang biasa. Cuman bagaimana peran seorang ketua, peran seorang pembina yang harus mendampingi untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam keluarga atau organisasi tersebut. Itu peran pembina ataupun ketua dan lain sebagainya. Teman-teman juga tentunya jangan memberatkan atau justru memahami bagaimana kinerja dari pengurus tersebut. Jadi seperti ini, kita harus pantau, kita harus lihat bagaimana jalannya organisasi tersebut. Kalau tanpa dipantau ataupun tanpa diawasi, tanpa dibina, tentunya nggak akan sukses. Dan bagaimana pemahaman antar seksi atau kepengurusan, nah itu sinkron atau perputaran di situ akan berjalan lancar. Kurang lebihnya itu. Ya, sesuai dengan perjalanannya sesuai dengan misi visi program yang sudah terwujudkan dalam rapat kinerja atau rapat kerja, raker dan lain sebagainya. Itu ya. Itu organisasi. Sekali lagi, organisasi adalah suatu komunal, komunitas atau keluarga yang memiliki dasar hukum, asas, AD, ARTA, anggaran dasar atau undang-undang. Itu gitu. Mungkin nanti ada suatu problem yang mana kita harus bisa menyelesaikan A dulu atau B dulu. Jangan langsung kita pergi dan sebagainya. Itu kurang lebih ya. Ekstrakurikuler bisa ada beberapa sistem sih. Ada yang memiliki ekstrakurikuler, ada yang menamakan minat dan bakat. Nah, ekstrakurikuler, ekstra sendiri adalah tambahan. Menurut saya itu tambahan. Jadi kegiatan tambahan. Jadi bagaimana saya misalkan sebagai siswa atau peserta didik yang harus memiliki atau memilih beberapa minat bakat atau ekstra tambahan, pelajaran tambahan. Ekstra ya, namanya ekstra, pelajaran tambahan. Cuman di sini yang dimaksud pelajaran tambahan biasanya ada bukan pelajaran keseharian sih, enggak. Cuman kalau kacamata ya minat bakat itu, bakatnya ingin kemana, misalkan di situ ada pencaksilat, ya berarti kita salurkan bakat kita di tambahan itu, ekstra. Jadi hanya istilah lah, ekstra dan minat bakat. Cuman lebih cenderungnya ke minat bakat. Kalau ekstra sendiri yaitu tambahan pelajaran pada keseharian di sekolah atau di kegiatan. Jadi misalkan ini ada sains atau apa, nah itu tambahan di sains. Materi ekstranya misalkan logaritma, bagaimana nanti arah tujuannya ke olimpiade dan lain sebagainya, itu untuk ekstra. Bahasa Inggris, speaking and English dan lain sebagainya, nah itu untuk ekstra menurut saya. Kalau minat bakat ya itu misalkan pencaksilat, langsung terus ada marching band, terus ada misalkan kalau pramuka sih sudah ke kurikulum ya sebenarnya, langsung rebana ya dan lain sebagainya. Itu minat bakat, minat kita. Saya ingin melukis,
ya udah kita belajar melukis, tambahan melukis. Kalau memang di pelajaran ada seni rupa, cuman kan spesifiknya minat bakatnya saya ingin menjadi pelukis, yaitu ke minat bakat yang harus ditekuni diasah. Kalau yaitu hampir sama dalam bahasa. Saya harapkan kenapa kok di suatu lembaga ada yang namanya ekstrakurikuler atau minat bakat, karena untuk menunjang bagaimana si siswa atau peserta didik tidak sekedar hanya bisa memahami teori-teori atau ilmu-ilmu keseharian pada pelajaran. Nah, karena skill dan lain sebagainya itu juga berpengaruh untuk menentukan bagaimana masa depan kegiatan. Oh, saya berkegiatan. Oh, saya suka ini. Siapa tahu saya bisa kesini dan lain sebagainya. Nah, itu untuk ikutnya di ekstra. Jadi atau minat bakat tersebut. Kurang lebihnya itu. Kalau pengalaman saya minat bakat ya lumayan sih. Pernah di sepak bola langsung lukis, nulis, peran, termasuk juga apa ya? Ya banyak pramuka, ya itu kurang lebih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak siswa baru. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi yang sangat cerah ini kita bisa bertatap muka walaupun hanya lewat dunia maya. Anak-anakku yang kami banggakan, berkaitan dengan ekstrakurikuler, apa yang ada di Syariful Milah. Untuk ekstrakurikuler itu ada sifatnya yang sifat ekstra wajib dan sifat pilihan. Ekstra yang sifatnya wajib adalah sifatnya di mana anak tersebut wajib mengikuti semua ekstra tersebut, tidak tanpa terkecuali. Semua siswa yang ada di Syariful Milah wajib mengikuti ekstra kurikuler tersebut. Untuk yang ada di sekolah kami di Syariful Milah, ekstra yang wajib di sini adalah ekstra pramuka. Ekstra pramuka itu wajib mengikuti ekstra kurikuler pramuka. Kemudian yang kedua, kegiatan ekstra yang sifatnya pilihan, yaitu memilih. Anak tidak diwajibkan, tapi untuk memilih apa yang ada pada diri kalian. Jadi adik-adik nanti bakatnya apa? Kalau yang seneng tutuk-tutuk ya mungkin bisa memilih ekstra drum band misalkan. Yang seneng punya suara bagus itu bisa nanti milih MTQ. Ini sifatnya memilih, tidak dipaksakan, tapi harus disesuaikan dengan bakat dan minat yang adik-adik miliki. Yang ada di sekolah kami yang ekstra pilihan, di situ ada drum band, kemudian pencak silat, kemudian komputer, futsal, rebana, dan MTQ. Itu yang berkaitan dengan ekstra yang ada di madrasah kami. Kemudian untuk kegiatan harian siswa yang ada di Syariful Milah ini kami kriteriakan ada beberapa kegiatan. Ada kegiatan yang sifatnya harian, kemudian sifatnya bulanan, kemudian sifatnya tahunan. Kalau sifatnya harian itu adalah kegiatan siswa setiap hari, mungkin doa bersama, apel pagi, atau di tempat kami itu ada ziarah bersama setiap kelas. Ini kategori harian kalau ziarah, tapi setiap satu kelas itu hanya 1 minggu sekali, tapi itu hitungannya adalah kegiatan harian.
Kemudian yang kegiatan mingguan, ini ada kegiatan upacara dan dakwah. Kalau upacara ini di Syaraful Milah itu pelaksanaannya adalah minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya. Jadi minggu pertama upacara, minggu ketiga upacara. Ini nanti disesuaikan dengan masing-masing kelas. Itu yang hitungannya adalah kegiatan mingguan. Kemudian kegiatan yang berikutnya, mingguan yang kedua adalah kegiatan dakwah di dalam kelas. Dakwah itu nanti akan melatih adik-adik bagaimana yang punya bakat untuk berpidato. Kita tampilkan di kelas kita masing-masing. Kegiatan ini dilaksanakan 2 minggu sekali, setiap minggu kedua dan minggu keempat dalam 1 bulannya. Ini kegiatan yang sifatnya mingguan. Kemudian kegiatan yang sifatnya bulanan adalah kegiatan 1 bulan sekali. Ini untuk di Syaraful Milah ada kegiatan dakwah secara bersama-sama dalam lembaga Yayasan Syaraful Milah. Kegiatan ini dikemas menjadi kegiatan dakwah bersama di Masjid Baitus Syurafa. Nah, ini petugasnya nanti adalah dari anggota OSIS, baik OSIS MTS ataupun OSIS MA. Jadi kegiatan itu bersama-sama seluruh siswa yang ada di lembaga Syaraful Milah. Kemudian untuk kegiatan yang berikutnya, ya adikku, nanti silakan nanti dicermati kegiatan yang sifatnya tahunan. Ini kegiatan yang sifatnya tahunan itu menyesuaikan dengan kegiatan tahunan jadwal secara nasional. Misalkan apa ya? Kegiatan memperingati hari-hari besar Islam. Nah, ini sifatnya tahunan, seperti Isra Mi'raj, pelaksanaan Idul Adha. Kalau di Syaraful Milah itu terbiasa mengadakan kurban. Kemudian itu sifatnya tahunan, ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya nasional, seperti memperingati Agustusan. Jadi mungkin ada festival apa, musik atau mungkin lomba drum band dan sebagainya. Itu yang kegiatan-kegiatan yang ada di Syaraful Milah. Jadi apa? Yang sifatnya harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Ini yang berkaitan dengan kesiswaan dan kegiatan-kegiatan ekstra yang ada di sekolah kami. Silakan nanti adik-adik yang baru masuk di Syaraful Milah, mulai sekarang ini nanti silakan kalian mulai milih kira-kira saya itu punya bakat apa. Di biar orang kagok, kira-kira nanti saya itu pintar ini ya harus ini, gitu ya. Jadi nanti silahkan dikomunikasikan dengan orang tua kalian, Bu, Pak, saya sebaiknya ikut ekstra yang mana. Ini demikian yang dapat Pak sampaikan. Semoga setelah kegiatan ini nanti kegiatan-kegiatan daring berikutnya akan berjalan dengan baik. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.